Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai produksi kalimat. Seperti yang telah tersirat pada bab sebelumnya mengenai produksi ujaran, teori mutakhir mengenai produksi ujaran mengatakan bahwa ujaran diproses melalui 3 tahap, yakni tahap konseptualisasi, formulasi, serta artikulasi. Tahap konseptualisasi merupakan tahap di mana pembicara merencanakan struktur konseptual yang akan disampaikan. Kemudian ada tahap formulasi, yakni tahap di mana lema yang cocok diretrieve dari leksikon mental dan kemudian diberi kategori dan struktur sintaktiknya. Kemudian ada tahap artikulasi, merupakan tahap di mana kerangka serta isi yang sudah jadi itu diwujudkan dalam bentuk bunyi. Lantas, pada pembahasan kali ini kita akan mengupas bagaimana kalimat dalam ujaran itu diwujudkan dalam bentuk bunyi. Terdapat 2 bukti tak langsung yang menyimpulkan bagaimana manusia itu berujar. Yang pertama ada senyapan dan yang kedua ada kekeliruan. Senyapan merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami senyap saat sedang berbicara. Adanya senyapan pada saat berbicara terjadi disebabkan oleh 2 hal, yakni karena mengambil nafas dan yang kedua karena keraguan. Pada bagian keraguan ini ada berbagai alasan mengapa orang tersebut senyap karena keraguan. Pertama, orang tersebut telah memulai suatu ujarannya, tetapi sebenarnya ia belum siap untuk seluruh kalimat itu. Karena itu, orang tersebut senyap sebentar untuk mencari kata-kata yang dapat melanjutkan ujarannya. Kemudian yang kedua dapat juga terjadi karena orang tersebut lupa akan kata-kata yang ia perlukan. Karena itu, ia perlu mencari terlebih dahulu kata apa yang ingin dia sampaikan. Selanjutnya, kesenyapan terbagi menjadi 2 macam, yakni senyapan diam dan senyapan terisi. Pada senyapan diam, pembicara berhenti sejenak dan diam saja. Setelah menemukan kata-kata yang dia cari, maka dia akan melanjutkan kalimatnya. Seperti pada contoh yang tertera di bawah ini, contohnya itu sih, kemudian senyap. Nah, setelah dia mengucapkan kata si, dia lupa atau sejenak berhenti dan mengingat nama orang yang kemarin datang. Karena itulah ia senyap sebentar untuk meretrieve nama orang tersebut. Bila ia berhasil mengingatnya, maka dilanjutkannya kalimat tersebut menjadi kalimat di bawah berikut ini. Itu sih, Agus kemarin kesini. Kemudian ada senyapan keraguan. Pada senyapan keraguan ini diisi dengan kata-kata seperti anu, apa itu, siapa itu, dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu si siapa itu, yang dimaksudkan si Agus yang kemarin datang ke sini. Senyapan tidak terjadi di sembarang tempat, akan tetapi di mana persisnya belum ada kesepakatan di antara para ahli. Namun Clark and Clark dalam Jarjo Wijojo pada tahun 2003 menyatakan bahwa para ahli sependapat di mana tempat senyapan terjadi, yakni jeda gramatikal, batas konstituen, dan sebelum kata utama pertama dalam konstituen. Jeda gramatikal adalah tempat senyap untuk merencanakan kerangka maupun konstituen pertama dari kalimat yang diujarkan. Senyapan seperti ini cenderung lebih lama dan sering. Senyapan seperti ini adalah logis karena senyapan ini dipakai pula untuk bernafas. Selanjutnya, ada batas antara satu konstituen dengan konstituen yang lain yang juga terdapat senyapan. Karena di sini seseorang merencanakan rincian dari konstituen utama berikutnya. Misalnya, frasa nomina, frasa verba, ataupun frasa pronomina mana yang akan cocok untuk kerangka kalimat yang telah terbentuk. Perencanaan seperti ini tentunya memerlukan waktu yang lumayan lama sehingga muncullah senyapan.
Kemudian tempat ketiga untuk senyapan adalah sebelum kata utama dalam konstituen. Setelah kerangka terbentuk, maka konstituen harus diisi dengan kata-kata. Kemudian kita masuk pada pembahasan mengenai kekeliruan. Kekeliruan dalam wicara dapat disebabkan oleh kilir lidah atau bisa juga afasia. Adapun yang dimaksud dengan kilir lidah adalah suatu fenomena dalam produksi ujaran di mana pembicara terkilir lidahnya sehingga kata-kata yang diproduksi bukanlah kata yang dia maksud. Terdapat dua macam kilir lidah, yaitu kilir lidah yang munculnya disebabkan oleh seleksi yang keliru dan kekeliruan akibat assemblingnya. Kekeliruan seleksi ialah di mana pembicara meretif kata yang ternyata bukan yang dia inginkan. Terdapat alasan dalam kekeliruan ini. Biasanya manusia menyimpan kata berdasarkan sifat-sifat kodrati yang ada pada kata-kata tersebut. Misalnya, kol, bayam, sawi termasuk dalam satu kelompok yang dinamakan sayur. Kemudian ada pula seperti meja, kursi, bangku yang masuk pada kelompok perabotan rumah tangga. Nah, untuk contohnya teman-teman bisa dilihat pada layar telepon teman-teman masing-masing ya. Selanjutnya ada kekeliruan assembling. Kekeliruan assembling adalah bentuk kekeliruan di mana kata-kata yang dipilih sudah benar, tetapi assemblingnya keliru. Salah satu bentuk kekeliruan ini disebut transposisi, di mana orang memindahkan kata atau bunyi dari suatu posisi ke posisi yang lain. Contohnya seperti seruling bambu, kemudian diucapkan oleh seseorang dengan mengucap seluling bambu, atau bisa saja dengan contoh lain seperti berdedikasi tinggi, diucapkan dengan berdedikasi tinggi. Kemudian yang terakhir ada afasia, yang mana suatu penyakit wicara di mana orang tidak dapat berbicara dengan baik karena adanya penyakit pada otak. Penyakit ini umumnya muncul karena orang tersebut mengalami stroke, yakni sebagian dari otaknya kekurangan oksigen sehingga bagian tadi menjadi cacat. Unit-unit pada kilir lidah. Yang pertama, kekeliruan fitur distinktif. Kilir lidah yang unitnya adalah fitur distinktif terjadi bila yang terkilir bukannya suatu fonem, tetapi hanya fitur distinktif dari fonem itu saja. Perhatikan contoh berikut. Baris menjadi baris. Kilir lidah dalam kategori tukar-menukar fitur distinktif sangat jarang terjadi, kurang dari 5%. Kedua, kekeliruan segmen fonetik. Kekeliruan yang lebih umum adalah kekeliruan yang jumlah fiturnya lebih dari satu. Perhatikan contoh berikut. Wait the string either with menjadi wait the swing either it. Bunyi R pada ring mempunyai titik artikulasi dan cara artikulasi yang berbeda dengan W pada wing. Kekeliruan di mana bunyi yang saling mengganti ini berbeda lebih dari satu fitur distinktif dinamakan kekeliruan segmen fonetik. Secara lain, dapat dikatakan bahwa kekeliruan seperti ini adalah kekeliruan di mana dua fonem tertukar tempat. Keempat, kekeliruan kata. Kekeliruan ini terjadi bila yang tertukar tempat adalah kata. Contoh seperti tank of gas, gas of tank. Menunjukkan kekeliruan seperti ini. Pada umumnya, orang menyadari bila dia telah membuat kekeliruan seperti ini dan mengoreksinya. Akan tetapi, kadang-kadang kekeliruan itu berlalu tanpa pembicara menyadarinya. Ketiga, kekeliruan suku kata. Tidak mustahil pula bahwa kekeliruan terjadi pada suku kata. Dalam hal ini, hampir selalu yang tertukar itu adalah konsonan pertama dari suatu suku dengan konsonan pertama dari suku lain. Contoh, dalam bahasa kita sering temukan kekeliruan seperti kepala, kelapa, seminat, seniman. Selanjutnya, yang kedua yaitu lupa ingat dan latah. Ada satu gejala lain dalam bicara yang berkaitan dengan ingatan kita. Kadang-kadang manusia tidak ingat sepenuhnya akan suatu kata yang mungkin sudah lama tidak kita pakai. Akan tetapi, kita tidak lupa benar kata itu.
Gejala seperti ini dalam bahasa Indonesia diusulkan dengan istilah gejala lupa-lupa ingat. Dari penelitian yang dilakukan oleh Brown dan McNeil 1966, dapat disimpulkan bahwa dalam gejala lupa-lupa ingat ada pola tertentu yang diikuti orang, yakni pola yang pertama, jumlah suku kata selalu benar. Yang kedua, bunyi awal kata itu juga benar. Selanjutnya, hasil akhir kekeliruan itu mirip dengan kata yang sebenarnya. Gejala yang selanjutnya yaitu gejala latah. Latah adalah suatu tindak kebahasaan di mana seseorang waktu terkejut atau dikejutkan mengeluarkan kata-kata secara spontan dan tidak sadar dengan apa yang telah dia katakan. Jadi, kalau misalnya kita tahu si A itu latah dan kita ingin menggodanya, kita buat dia terkejut dan dia akan menjadi latah. Latah mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, konon latah hanya terdapat di Asia Tenggara. Yang kedua, lakunya hampir selalu wanita. Selanjutnya yang ketiga, kata-kata yang terkeluarkan umumnya berkaitan dengan seks atau alat kelamin pria atau jantan. Selanjutnya yang keempat, kalau kejutannya berupa kata, maka si latah juga bisa hanya mengulang kata itu saja. Materi yang selanjutnya mengenai proses pengujaran. Setelah proses konseptualisasi dilakukan untuk menentukan maksud yang akan disampaikan, kemudian retrieval lema telah diputuskan dan informasi gramatikalnya pun juga selesai dibuat. Maka sampailah kita kepada artikulasinya, yakni bagaimana mewujudkan ujaran itu dalam bentuk bunyi yang akan dimengerti oleh interlokutor seperti yang kita maksudkan. Perwujudan kata dari tahap konseptualisasi sampai dengan artikulasi digambarkan oleh Rules dalam Sujono, Darjo Wijojo 2018 dengan model wafer plus seperti terlihat pada bagian berikut. Wafer plus adalah singkatan dari Word Form Encoding by Activation and Verification. Tanda plus menunjukkan versi yang lebih lengkap dari sebelumnya. Model ini diciptakan oleh W.J. M. Clifford pada tahun 1989. Nah, contoh yang dipakai adalah bagaimana mengujarkan kata Belanda cigar. Dengan kata lain, rokok. Katakanlah ada seorang Belanda yang melihat rokok dan mau mengatakan kata untuk benda itu. Akses leksikal akan mulai dari pembentukan konsep untuk benda ini yang disimbolkan dengan cigar X sampai ke wujud fonetiknya yaitu sifar. Materi selanjutnya mengenai artikulasi kalimat. Proses artikulasi untuk bunyi disesuaikan dengan keadaan aparatus ujaran kita saat itu. Kecepatan ujaran tentu saja memengaruhi proses ini karena makin cepat seseorang berbicara, makin sedikitlah waktu yang dimilikinya untuk memproses semua instruksi ini. Sebagai akibatnya, bunyi-bunyi itu makin tidak akurat dan bahkan bisa pula terjadi kekeliruan. Materi yang selanjutnya mengenai bagaimana kekeliruan terjadi. Karena kecepatan ujaran, bisa saja kata atau kalimat yang diujarkan itu menjadi keliru. Fromkin 1973 dalam Sujono Darjo Wijojo 2018 halaman 159 menggambarkannya dengan contoh. Nah, pada contoh 24 ini, kata yang dengan huruf kapital mempunyai tekanan primer dan yang dengan huruf miring bertekanan sekunder. Demikianlah pemaparan materi kami mengenai produksi kalimat. Sekian, terima kasih. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Tama. Apabila seseorang cadel atau biasa kita ketahui berlidah pendek termasuk ke dalam unit kilir lidah yang mana? Menurut saya, seseorang yang mengalami cadel atau berlidah pendek masuk ke dalam unit kilir lidah bagian kekeliruan suku kata. Karena pada dasarnya orang yang mengalami cadel atau berlidah pendek itu
Dalam berujar, tentunya akan banyak menghasilkan kata dan kalimat yang terdengar keliru. Padahal sebenarnya konteks dan tataran ujar yang mereka keluarkan itu benar. Contohnya sendiri, kepala berubah menjadi kelapa atau seminar menjadi senimar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rahman. Apa yang menyebabkan seseorang menjadi mudah latah dan lupa-lupa ingat? Pada orang latah, perasaan sontak kaget ini biasanya membuat seseorang mengucapkan kata-kata atau melakukan gerakan tubuh mendadak. Dalam bahasa medis, latah adalah kondisi yang dalam bahasa asing dinamakan jumping fragment of mind. Salah satu teori menyebutkan bahwa kelainan ini terjadi sebagai respon dalam kondisi ekstrim terhadap sesuatu yang dipengaruhi faktor budaya. Namun, sejauh ini belum ada penelitian dan penjelasan medis yang mendukung penyebab dari gangguan ini. Akan tetapi, kondisi ini seringkali dikaitkan dengan kelainan neuropsikiatrik. Hal ini dikarenakan terkejutnya orang latah dianggap berlebihan dan tidak sewajarnya. Faktor genetik dan lingkungan juga disebut-sebut berkontribusi dalam gangguan ini. Teori lain menyebutkan bahwa kondisi ini diakibatkan oleh gangguan neurologis somatik. Gangguan somatik disebabkan oleh mutasi gen yang terjadi setelah pembuahan dan tidak diwariskan dari orang tua atau diteruskan ke anak-anak. Pengaruh budaya juga disinyalir mampu mempengaruhi tingkat keparahan. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan penyebab spesifik dari gangguan ini. Sedangkan lupa-lupa ingat sendiri adalah di mana kondisi seseorang lupa yang tidak sebenarnya lupa secara menyeluruh. Namun, kita masih sedikit mengingatnya. Akan tetapi, sulit untuk menyempurnakan ingatan itu secara utuh. Hal itu terjadi karena pengorganisasian struktur kognitif yang kurang baik dan sistematik berpotensi ke arah lupa-lupa ingat. Kerancuan struktur kognitif menyebabkan sejumlah kesan menjadi samar-samar. Kesan berbentuk bayang-bayang dalam ketidakpastian. Sesuatu hal yang dipresentasikan dalam bentuk kesan mengapung di antara alam bimbang sadar dan alam bawah sadar, sehingga ingatan yang timbul karena kesadaran akibat adanya rangsangan dari luar atau usaha mengingat-ingat terjelma dalam bentuk gejala ujung lidah, hampir ingat atau lupa-lupa ingat, yang berarti tidak lupa, cuma kurang pasti. Menurut Syaiful Bahri Jamara, tahun 2008, halaman 207 sampai halaman 209. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yosia dengan pertanyaan, kekeliruan segmen fonetik merupakan kekeliruan yang paling umum. Ia dapat mencapai 60 hingga 90%. Dari jumlah ini, lebih dari 80% menyangkut konsonan yang merupakan onset pada kata. Suatu hal yang menarik dari kekeliruan seperti ini adalah implikasinya terhadap sistem penyimpanan kata. Kalau kata tersimpan dalam memori kita secara utuh, mengapa terdapat kekeliruan seperti ini? Jawabannya, terdapat dua kemungkinan mengapa kekeliruan seperti ini terjadi. Yang pertama, seseorang akan mengalami kekeliruan seperti itu dikarenakan lupa-lupa ingat. Terkadang manusia tidak sepenuhnya ingat akan suatu kata yang sudah lama tidak ia pakai. Meskipun kata tersebut tersimpan secara utuh, tetapi jika tidak sering digunakan bisa membuat manusia berpikir sejenak untuk mencari kata tersebut di ingatannya, sehingga memungkinkan terjadi adanya kekeliruan ini. Kemungkinan kedua ialah karena kecepatan seseorang ujarkan bisa membuat orang itu mengalami kekeliruan. Makin cepat berbicara, maka waktu yang dimiliki otak untuk memproses dan menginstruksi sebuah kata tersebut. Sebagai akibatnya, ada satu atau dua kata yang tidak terucapkan, bahkan bisa pula menjadi keliru. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan Saudara Dayat dengan pertanyaan, proses kekeliruan mengikuti urutan tertentu. Coba beri contoh sesuai dengan urutan yang dimaksud. Misalnya, seseorang memutuskan untuk mengujarkan suatu kata, contohnya saja, kaca pecah. Maka, langkah berikutnya, pembicara membangun kerangka sintaktik untuk konstituen tersebut. Kemudian pembicara mengakses bentuk leksikal yang dia perlukan, yakni kata kaca dan kata pecah. Namun ia keliru sehingga memasukkannya dengan kolom yang salah.
yang harusnya diisi dengan kaca pecah terisi dengan pecah kaca. Nah, disinilah ia mengalami kekeliruan yang berupa kilir lidah, sehingga apa yang dia ucapkan bukanlah kaca pecah, tetapi pecah kaca. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Handayani. Pertanyaannya, jelaskan serta beri contoh mengenai senyapan terisi. Selanjutnya, apakah senyapan tersebut menghambat seseorang dalam memproduksi kalimat? Nah, jawabannya, pada umumnya orang senyap sebentar, entah untuk bernafas atau untuk keperluan lain. Senyapan terisi adalah ketika kita senyap dan senyapan tersebut diisi dengan sesuatu. Pada bahasa kita, kata-kata seperti anu, apa itu, siapa itu sering kali dipakai sebagai pengisi. Nah, contohnya, itu si anu kemarin datang ke sini. Kemudian, itu si siapa itu kemarin datang ke sini. Selanjutnya, senyapan tersebut apakah menghambat seseorang dalam memproduksi kalimat? Jawabannya, senyapan tersebut menghambat seseorang dalam memproduksi kalimat. Ketika seseorang senyap, orang tersebut sedang meretrieve apa yang tadi ia ingin katakan. Bila ia berhasil mengingatnya, maka dilanjutkannya kalimat tersebut. Tetapi jika ia gagal, maka gagallah ia melanjutkan kalimat tersebut sesuai dengan apa yang interlokutor inginkan. Selanjutnya, pertanyaan dari Sandaria yaitu bagaimana proses mewujudkan ujaran dalam bentuk bunyi yang akan dimengerti oleh interlokutor? Jawabannya, proses mewujudkan ujaran dalam bentuk bunyi itu digambarkan oleh Rules dalam Darjo Wijojo 2003 dengan model Wavear++. Nah, modelnya itu seperti yang tampak pada gambar berikut. Misalnya saja, ada seseorang yang melihat rokok dan mau mengatakan kata untuk benda itu. Nah, akses leksikal akan mulai dari pembentukan konsep untuk benda ini yang disimbolkan dengan cigar X sampai ke wujud fonetiknya, yaitu sifar. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, retrieve lemma retriever menerima konsep cigar X dan sekaligus memunculkan pula kategori sintaktik nomina, gender netral, dan bentuk tunggalnya. Kemudian langkah yang kedua, berkas itu dikirim ke word from encoding. Pada tahap morphological encoding, ihwal yang berkaitan dengan morfologi seperti bentuk tunggal dan kategori gendernya diproses sehingga muncullah morfem sifar, bukan sifar. Langkah yang ketiga, pada tahap phonological encoding, morfem ini diwujudkan bunyi-bunyinya, suku katanya bagaimana dan tekanan katanya bagaimana. Dengan demikian, maka terbentuklah kata fonologis, mana onsetnya, mana nukleusnya, dan mana kodanya. Langkah yang keempat, hasil dari phonological encoding ini dikirim ke bagian phonetic encoding untuk diproses fitur-fitur fonetiknya. Selanjutnya, langkah yang kelima, hasil dari itu dikirim ke tahap terakhir, yakni program artikulasinya. Tahap yang dinamakan grammatical encoding pada bagian tersebut adalah tahap formulasi, yakni tahap di mana lemma yang cocok diretrieve dari leksikon mental kita dan kemudian diberi kategori dan struktur sintaktiknya serta afiksasinya. Sedangkan yang dimaksud dengan tahap phonological encoding adalah tahap artikulasi, yakni tahap di mana kerangka serta isi yang sudah jadi itu diwujudkan dalam bentuk bunyi.